Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan bahagia ya. Film kali ini kita akan membahas tentang film kelanjutan dari film sebelumnya nih. Film yang berjudul Alice in Wonderland. Nah, inilah part keduanya. Nah, buat kalian yang belum nonton, sebaiknya nonton dulu ya part satunya agar ceritanya jadi nyambung. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kapal Alice yang sedang dikejar-kejar oleh kapal perompak pada saat melakukan pelayaran. Alice yang sekarang menjadi kapten kapal meminta ke asistennya untuk melaju dengan kecepatan tinggi dan menuju ke perairan dangkal yang banyak bebatuan. Dengan cara itu, akhirnya mereka berhasil melewati perairan dangkal dan lolos dari kejaran perompak tersebut. Era impossibile. Di tahun 1875, Alice yang baru sampai di London langsung disambut oleh sang ibu, dan ia berniat untuk menemui Tuan Lord Ascot. Namun ternyata ia sudah meninggal, dan kedudukannya sekarang diberikan kepada Hemis. Sesampainya di rumah, ibunya memberitahu kalau nanti malam ada perayaan pewaris Hemis, tapi mereka nggak diundang ke acara tersebut. Namun, Alice tetap memaksa akan datang ke acara itu. Akhirnya sang ibu pun luluh dan mengizinkannya untuk hadir. Tibalah malam pesta acara itu. Alice dan ibunya datang. Orang-orang sekitar memandangi mereka karena Alice memakaian pakaian khas Cina. Oh iya, dari awal kita juga diperlihatkan kupu-kupu biru yang dulunya Absolum. Sebelum lanjut, baiknya kalian nonton Alice Part 1 dulu ya, linknya ada di deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Sesampainya di dalam rumah, Alice bertemu dengan keluarga Hemis. Hemis yang sekarang sudah punya istri. Kemudian Alice diperkenalkan dengan beberapa orang penting lainnya yang bekerja sama dengan Hemis. Alice langsung memberi laporan ekspedisinya dan ngajuin untuk ekspedisi berikutnya. Namun Hemis menolak dan memberitahukan bahwa tidak ada lagi ekspedisi lanjutan. Di perusahaannya juga tidak lagi mempekerjakan wanita untuk melakukan pelayaran. Sebagai gantinya, Alice akan dipindahkan sebagai juru tulis di perusahaannya. Hal itu membuat Alice tak terima dengan keputusan Hemis, karena ayahnya masih mempunyai 10% saham di perusahaan itu. Tapi ternyata saham tersebut sudah dijual oleh ibunya, beserta surat hutang rumah yang nantinya akan ditebus dengan kapal milik ayah Alice. Alice yang sudah mengetahui semuanya langsung didatangi ibunya. Sang ibu mengatakan bahwa semua ini demi kebaikan Alice, supaya Alice tidak pergi berlayar lagi. Alice yang kecewa pergi meninggalkan ibunya dan pergi ke taman. Di sana, Alice bertemu dengan Absolum dan membawanya ke ruang pribadi Hemis. Lalu, Alice melihat Absolum masuk ke dalam kaca. Gak lama kemudian, terdengar suara kumpulan orang yang akan masuk ke dalam ruangan itu. Gak pikir panjang, Alice langsung masuk ke dalam kaca tersebut. Ketika dia sudah memasuki kaca itu, ukuran tubuhnya pun otomatis langsung mengecil, dan beberapa benda yang ada di hadapannya nampak hidup. Kemudian Absolum muncul dan mengatakan kalau dia akan pergi. Lalu Alice disuruh masuk ke pintu yang akan membawanya ke negeri Underland. Alice membuka pintu itu dan langsung terjatuh sampai ke negeri Underland dan disambut oleh teman-temannya dulu. Ada Ratu Putih, Rabbit, si kembar, Dormouse, Chaser, dan Bayard. Kemudian mereka memberitahu Alice bahwa Heather sudah hampir gila dan berharap Alice bisa menyelamatkannya. Bayard menceritakan awal mulanya Heather berubah. Pada saat mereka pergi ke hutan, Heather melihat topi kertas biru yang diketahui topi itu adalah topi pertama buatannya. Mulai saat itu, Heather berubah dan mengingat keluarganya yang dibunuh oleh Jabberwocky. Alice kemudian langsung pergi menuju ke rumah Heather. Heather senang karena bisa bertemu dengan Alice lagi. Heather memberitahu Alice bahwa keluarganya masih hidup. Namun Heather tak tahu keberadaannya.
bukti keluarga Heather masih hidup, yaitu topi kertas biru yang Heather temukan di penyerangan Jabberwocky. Heather yakin jika keluarganya mati saat itu, maka topi kertas ini pun akan lenyap karena kena semburan dari Jabberwocky. Saat penyerangan, topi kertas itu berada di dalam saku ayahnya. Heather meminta Alice untuk menemukan keluarganya. Namun hal itu mustahil karena Alice menganggap keluarga Heather sudah meninggal dan gak mungkin bisa ia membangkitkan orang yang sudah mati. Karena Alice tidak percaya dengan omongannya, Heather kecewa dan kepudaran warna dalam dirinya seketika berubah, lalu mengusir Alice. Setelah itu, Alice berlari, menghampiri Ratu Putih dan meminta solusi agar Heather bisa diselamatkan. Ratu Putih pun memberikan sebuah saran, yang dimana Alice harus menjelajah waktu dan kembali ke masa lalu dengan menggunakan kronosfer. Kronosfer merupakan sumber kekuatan jam terbesar sepanjang masa. Dengan menggunakan kronosfer, Alice bisa kembali ke masa lalu dan dapat mencegah keluarga Heather diserang Jabberwocky dan tetap hidup. Namun resikonya jika Alice bertemu dirinya di masa lalu saat di Underland, maka itu membuat Underland berhenti dan seisinya akan berubah menjadi patung berkarat. Tanpa lama-lama, Alice langsung masuk ke lemari jam dan menuju kastil. Secara perlahan, Alice melewati semua rintangan yang ada di sana. Pada saat dia masuk ke kastil, dia merasa bahwa ada orang yang mengikutinya. Lalu, Alice melihat ada seorang laki-laki, sepertinya dia adalah penjaga kastil tersebut. Alice kemudian mengikutinya dan melihat gerbang yang dimasuki laki-laki itu bertuliskan Gerbang Rakyat Underland yang masih hidup. Jadi di gerbang ini, laki-laki tadi mengakhiri hidup rakyat yang ada di Underland dengan cara mengambil jam waktu sebagai nyawa rakyat Underland. Diketahui juga ternyata ada gerbang lain selain gerbang tadi. Gerbang tersebut dinamai rakyat Underland yang sudah mati. Di ruangan ini, jam waktu yang sudah mati dikumpulin sesuai dengan nama keluarganya. Alice mengintip laki-laki itu dan melihat kalau ada satu keluarga yang belum ada jamnya. Tak lama kemudian, laki-laki itu menyadari kalau ada yang mengikutinya. Alice langsung menampakkan diri dan meminta bantuan pada laki-laki itu, namun ditolak. Ketika diketahui pria ini bernama Time, Time mengajak Alice untuk melihat jam raksasa yang mengatur waktu masa lalu dan masa depan. Alice kemudian dibawa ke ruangan Time dan diberikan waktu 1 menit untuk memberitahukan apa yang dibutuhkan Alice untuk menyelamatkan Heather. Namun saat Time mendengar Alice ingin meminjam kronosfer, Alice langsung diusir oleh Time. Di saat itu juga Alice diberitahu kalau dia tidak bisa mengubah masa lalu, tapi dia bisa belajar sesuatu dari hal tersebut. Saat akan pergi, Alice melihat Ratu Merah yang sekarang menjadi pacarnya Time. Ratu Merah datang ke ruangan Time untuk meminta hadiah. Tapi semua hadiah yang diberikan Time tidak berarti untuknya, karena Ratu Merah juga menginginkan kronosfer untuk balas dendam pada Ratu Putih. Namun tetap saja Time tidak memberikannya. Alice yang penasaran akhirnya memutuskan untuk mengambil kronosfer yang ada di jantung jam raksasa itu. Setelah berhasil mengambilnya, Alice dikejar oleh pelayan Time. Informano i minuti. Walaupun sempat terjatuh, namun Alice berhasil kabur menggunakan kronosfer dan masuk ke lautan waktu, di mana setiap gelombang memiliki waktu masa lalu. Ratu Merah murka saat tahu Alice mengambil kronosfer. Ia pun meminta Time untuk mengejarnya. Di sisi lain, kronosfer yang diambil Alice ternyata menimbulkan efek yang besar. Dan jika kronosfer tidak dikembalikan ke tempat asalnya, maka negeri Underland akan hancur. Alice yang terus berlayar menggunakan kronosfer melihat kalau di depannya adalah gelombang masa lalu Horun Vendash, yang mana Jabberwocky saat itu sedang menyerang keluarga Heather. Saat ingin memasukinya, Alice terhalang semburan api dari Jabberwocky.
Saat Alice ingin memasuki masa lalu yang lain, tiba-tiba dia dikejar oleh Time yang menyebabkan Alice harus menghindar dan masuk ke dalam sebuah gelombang masa lalu yang bernama Tumel. Hari di mana Ratu Merah dan Ratu Putih diberikan mahkota oleh kedua orang tuanya. Di sana, Alice bertemu dengan Heather yang masih muda, dan tentu saja Heather tidak mengenali Alice. Di sini, Alice juga memberitahu Heather ia harus menyelamatkan keluarganya. Namun, saran itu tidak didengar. Kemudian, Alice diajak Heather ke tempat kerajaan untuk melihat pemberian mahkota pada Ratu Putih dan Ratu Merah. Lalu, saat ayah Heather memasangkan mahkota di kepala Ratu Merah, mahkotanya pecah karena tidak muat di kepalanya, serta ditekan-tekan terus oleh ayah Heather. Kejadian itu membuat para tamu tertawa. Hal itu membuat Ratu Merah marah dan mengancam orang-orang yang sudah menertawakannya. Melihat kemarahan Ratu Merah, sang ayah pun akhirnya memberikan tahta istana kepada Ratu Putih. Dia juga mengancam keluarga Heather karena sudah mempermalukannya. Sepertinya Ratu Merah membenci Ratu Putih karena Ratu Putih menyembunyikan sesuatu dari orang tuanya. Ayah Heather juga menyalahkan Heather karena ia orang yang pertama menertawakan Ratu Merah, hingga sang ayah mengucapkan kata-kata yang membuat Heather kecewa. Dan ia kemudian meninggalkan keluarganya. Alice mencoba mencegah Heather agar tidak pergi, namun Heather tetap pergi meninggalkan keluarganya. Alice juga berniat untuk memperingati ayahnya agar berdamai dengan Heather. Di saat yang sama, Ratu Putih datang untuk meminta maaf atas kejadian Ratu Merah yang baru saja terjadi kepada ayahnya Heather. Dan Ratu Putih juga mengatakan pada saat hari Vel, tepat di jam 6, kepala kakaknya terbentur di alun-alun yang menyebabkan kepalanya menjadi besar. Di sini sepertinya Ratu Putih menyembunyikan sesuatu dari semua orang. Alice yang mendengar itu memutuskan untuk pergi ke masa lalu hari Vel, di mana Ratu Putih dan Ratu Merah masih kecil. Di sisi lain, pelayan Time yang melihat jam raksasa itu akan hancur berinisiatif untuk memperbaikinya. Di tempat lain, di saat Heather sedang berpesta minum teh, secara mengejutkan Time datang dan dia menanyakan tentang Alice. Heather yang curiga pun memutuskan untuk mengerjainya. Time yang tidak terima karena sudah dikerjai Heather langsung mengutuknya untuk tetap terus di waktu 1 menit sebelum minum teh. Kembali ke Alice, di mana ia sudah menemukan masa lalu Ratu Putih dan Ratu Merah saat kecil. Waktu menunjukkan jam 6 kurang. Tiba-tiba Alice dipanggil Heather kecil dan mengajaknya datang ke rumahnya untuk dibuatkan topi. Sebelum topi Alice jadi, Heather menunjukkan topi pertama buatannya pada sang ayah. Namun, ayahnya mencoba memperbaiki topi itu. Bukannya jadi benar, malah jadi rusak dan kemudian dibuang oleh ayahnya. Heather pun kecewa melihat itu. Lalu, Alice pun melihat jam sudah menunjukkan pukul 6. Alice langsung bergegas pergi. Di tempat kerajaan, Ratu Merah dan Ratu Putih terlihat sedang memperebutkan kue yang dibuat oleh ibunya. Karena mereka berdua bertengkar, akhirnya sang ibu pun menghukum mereka. Mereka tidak boleh memakan kue itu lagi. Gak lama kemudian, Ratu Putih datang kembali mengambil satu kue yang tersisa dan memakannya di kamar Ratu Merah. Remahan kue itu pun jatuh di lantai. Dia berusaha membersihkannya, tapi secara mengejutkan Ratu Merah datang ke kamarnya dan menanyakan kenapa Ratu Putih ada di kamarnya. Tapi dia bilang gak ngapa-ngapain. Tak berselang waktu lama, ibunya datang bersama Ratu Putih dengan nada yang sedikit marah karena sudah memakan kue yang ada di piring tersebut. Ketika ibu menanyakan siapa yang memakannya, gak ada yang mengaku. Tapi setelah ibu melihat remahan kue, ia menanyakan ke si Merah. Karena si Merah merasa gak makan kue itu, dia pun bilang kalau si Putihlah yang makan kue tersebut. Tapi si Putih gak mau mengakuinya. Nah, karena ketidakjujuran si Putih menyebabkan Ratu Merah dimarahi oleh ibunya. Ratu Merah yang merasa marah dan kecewa langsung keluar dari rumah.
Alice yang melihat Ratu Merah berlari, dia pun dengan cepat menyelamatkannya untuk menghindari benturan dengan jam yang dibawa katak. Tapi tetap saja Ratu Merah terjatuh dan membuat kepalanya terbentur. Setelah terjatuh, saat Alice mencoba mencegahnya, di sini Alice sadar bahwa masa lalu memang tak bisa diubah. Alice juga melihat ayah Heather menyimpan topi kertas buatan Heather di saku jaketnya. Di sini Alice mengingat saat ia melihat Time masuk ke dalam ruangan penentu mati rakyat Underland, di mana ada satu keluarga yang belum ada namanya. Ternyata satu keluarga itu adalah keluarga Heather, yang berarti keluarga Heather masih hidup. Kemudian Time muncul dan langsung menarik Alice masuk ke dalam suatu ruangan. Di sana kondisi Time sepertinya lemah karena tidak ada kronosfer yang menjadi nyawa utamanya. Di tempat kastil waktu, terlihat kalau kastil itu sudah berantakan karena tidak adanya kronosfer. Pelayan Time pun berusaha untuk memperlambat gerakan dari jam raksasa itu. Alice yang sudah ketahuan oleh Time diminta untuk mengembalikan kronosfer. Tapi Alice tidak mau karena dia belum mengetahui di mana keluarga Heather berada. Lalu Alice melihat kalau ada cermin yang bisa menembus ke dunia nyata. Tanpa pikir panjang, Alice pun masuk ke dalam cermin itu. Ketika Alice masuk ke dalam cermin itu, ia tersadar dan bertemu dengan ibunya. Anehnya, Alice terbangun di rumah sakit jiwa. Jadi, setelah Alice masuk ke dunia nyata, ia teriak-teriak gak jelas. Lalu mereka menganggap Alice sudah gila. Ketika dia ingat kalau ia harus kembali ke negeri Underland, di saat itu juga Alice berlari dari rumah sakit untuk kembali ke ruangan pribadi Hemis. Sesampainya di sana, ia mengambil kronosfer yang jatuh di bawah kursi. Alice kembali ke negeri Underland dengan masuk melalui cermin. Lalu ia melakukan perjalanan ke Horon Vendosh di mana Jabberwocky menyerang untuk mencari tahu keberadaan keluarga Heather. Dan Alice menemukan fakta, ternyata keluarga Heather memang belum mati, melainkan ditangkap oleh prajurit Ratu Merah. Kemudian Alice kembali ke masa sekarang dan langsung menemui Heather yang sekarang kondisinya sekarat, yang ditandai dengan memudarnya seluruh warna pada tubuh Heather. Alice menangis dan mengatakan kalau ia percaya pada Heather. Alice juga mengatakan kalau keluarga Heather masih hidup dan sekarang diculik oleh Ratu Merah. Mendengar itu, Heather langsung bangun dan sehat kembali. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke kastil Ratu Merah untuk menyelamatkan keluarganya. Di tempat Ratu Merah, ia sedang melihat sesuatu yang ada di dalam bingkai. Kemudian Time datang dengan tubuhnya yang sudah sangat lemah. Ia mengatakan kalau Alice masuk ke cermin dan akan menyelamatkan keluarga Heather. Ratu Merah yang menyadari kalau mereka akan datang, segera menyiapkan jebakan. Ia juga menyuruh pengawalnya untuk menangkap Time. Alice dan yang lainnya pun sampai di tempat Ratu Merah. Mereka masuk dengan berpencar agar bisa dengan cepat menemukan keluarga Heather. Pada saat Alice dan Heather masuk ke kamarnya Ratu Merah, tak lama Heather menemukan keluarganya yang berada di dalam bingkai tadi. Namun secara mengejutkan mereka terperangkap di kamarnya Ratu Merah dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Ratu Merah juga mengambil kronosfer yang masih sama Alice. Ratu Merah yang sudah memiliki kronosfer langsung menggunakannya dan juga membawa Ratu Putih untuk datang ke masa lalu mereka. Di sisi lain, jam raksasa yang semakin lama semakin rusak karena nggak ada kronosfer sebagai jantung utama jam itu. Tanpa disangka-sangka, pasukan Ratu Merah membantu Alice dan Heather keluar dari penjara. Karena pasukan Ratu Merah juga kesal, mereka selalu diperlakukan buruk oleh Ratu Merah. Alice yang sudah bebas merencanakan sesuatu agar bisa kembali normal seperti semula. Ratu Merah dan Ratu Putih tiba di hari kejadian remahan kue itu. Tapi Ratu Putih masih tidak mengakuinya, dan disitulah Ratu Merah langsung marah besar, serta masuk ke kamar. Ia pun berubah menjadi patung karat karena telah merusak masa lalu negeri Underland.
Di saat itu juga Alice datang dan langsung mengambil kronosfer untuk dikembalikan ke tempatnya semula. Tapi karena Ratu Merah sudah merusak masa lalu negeri Underland, mereka semua pun dikejar-kejar oleh efeknya, yang apabila terkena dia akan langsung berubah menjadi patung berkarat. Sesampainya mereka di kastil waktu, mereka langsung dengan cepat mengembalikan kronosfer tersebut. Alice yang berlari dan akan menaruh kronosfer itu ke tempatnya. Namun, Alice kalah cepat dengan efek itu. Time yang menyadari kalau Alice tidak akan sampai dengan tepat waktu, akhirnya menggunakan kekuatan terakhirnya agar bisa memperlambat gerakan dari efek itu. Di detik-detik terakhir, ketika Alice sudah sangat dekat dengan ujung kronosfer, dia pun terkena efek yang mengakibatkan seisi negeri Underland menjadi besi berkarat. Setelah kejadian itu, ternyata Alice masih mendapatkan keberuntungan karena ujung kronosfer yang dia pegang masih di dalam jarak yang cukup dekat, sehingga kronosfer bisa aktif kembali. Disinilah efek tersebut hilang, dan semuanya kembali normal. Diperlihatkan juga Ratu Putih yang mempunyai salah akhirnya meminta maaf pada Ratu Merah atas semua yang sudah terjadi. Dan mendengar adiknya minta maaf, Ratu Merah pun memaafkan Ratu Putih. Di waktu yang sama, keluarga Heather yang masih bertubuh kecil di dalam bingkai, Ratu Putih lalu memberikan Heather kue pembesar untuk keluarganya. Heather yang bisa berkumpul kembali dengan keluarganya pun terlihat senang dan bahagia. Sang ayah juga sangat bangga padanya. Alice merasa bersalah pada Time. Ia pun meminta maaf dan memberikan jam peninggalan ayahnya. Kemudian di saat Heather ingin memperkenalkan keluarganya kepada Alice, di situ juga Alice harus pergi karena ia juga merindukan keluarganya yang ada di dunia nyata. Alice kemudian berpisah dengan Heather dan yang lainnya. Kemudian di tempat Hemis, ketika ibunya mau menandatangani surat penebusan kapal miliknya, seketika itu juga Alice datang dan setuju dengan ibunya. Tapi lagi-lagi Hemis kembali merendahkan Alice dan mengira Alice setuju akan menjadi juru tulis. Namun siapa sangka ibunya Alice langsung merobek kertas itu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Di akhir film, seiring berjalannya waktu, Alice ternyata menjadi kapten kapal lagi dan membuka usaha baru untuk menjadi kompetitor perusahaan milik Hemis. Film pun selesai. Nah guys, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, walaupun kita bisa kembali ke masa lalu, namun kita tidak akan bisa mengubahnya. Kita hanya bisa belajar untuk memperbaikinya di masa depan. Semoga kalian suka dengan filmnya. See you next video. Bye-bye.